Syekh Ahmad Syahirti ini mengalami kejadian-kejadian aneh ketika ia mendapatkan tugas untuk membersihkan makam Nabi Muhammad SAW. Mulai dari matanya bisa melihat dengan tajam, kemudian semangatnya menjadi semangat yang sebagai semangat pemuda, karpet atau gulungan apa itu yang panjangnya 36 meter yang tidak mampu diangkat oleh 5 pemuda, tapi Syekh Ahmad Syahirti mampu mengangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya yang inspiratif, tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu Channel. Pada video kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah penjaga makam Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jundu, siapa yang tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW? Manusia istimewa, manusia sebaik-baiknya manusia, makhluk yang teramat mulia, yang pangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa agung yang mengiringi kelahirannya, bahkan kondisi tersebut terus-menerus berlangsung hingga akhir hayat beliau. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita semua tahu makam ini adalah makam makhluk yang teristimewa, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jundu, kisah ini pertama kali dimuat dalam harian al-arabiyah.net, yaitu pada Kamis 1 Rabiul Awal 1427 Hijriah, atau lebih tepatnya 30 Maret 2006 Masehi. Jadi sahabat Jundu, kisah ini adalah kisah yang diceritakan oleh wartawan Umar Al-Midwahi ini dengan wawancaranya kepada penjaga makam yang pernah masuk dan mengganti kain penutup atau kiswa makam Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dia pertama kali ketemu sebenarnya bukan 2 orang, ada 3 orang. Syekh Abdurrahman Bukhari, yang kedua adalah Syekh Muhammad Al-Madani, dan yang ketiga adalah Syekh Muhammad Syahirti, Syekh Ahmad Syahirti. Nah, tiga-tiga ini diwawancara oleh wartawan yang bernama Umar Al-Midwahi. Jadi sahabat Jundu, pergantian kain penutup makam Nabi Muhammad SAW adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para penjaga makam. Karena hal ini sangat sulit sekali ditemuinya. Bahkan bisa jadi yang penjaga makam ini sudah lebih dulu meninggal dunia daripada pergantian kain penutup kain kiswa ini. Karena apa? Karena pergantian atau menggantikan kain penutup makam Nabi Muhammad SAW ini sangat lama sekali. Yaitu jika kain penutupnya sedang rusak atau sudah rusak baru bisa diganti. Bahkan ada mengatakan yaitu 75 tahun sekali, bahkan sampai 100 tahun sekali. Itu sangat lama sekali. Bisa jadi yang membuatnya sudah meninggal duluan, tapi kainnya belum rusak, belum usang. Allahumma salli. Luar biasa, Masya Allah, karena mungkin juga yang ditutupin adalah makhluk yang teristimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benda-benda pun juga pengen awet, pengen berlama-lama, tidak ingin cepat rusak agar terus bersama makam Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Oke sahabat Jundu, kita langsung mulai ceritanya. Jadi kisahnya ini bermula dari wartawan yang bernama Umar Al-Midwahi ini sedang mengadakan kunjungan ke sebuah pabrik yang ada di Mekah, yaitu pabrik tenunan yang biasa membuat kiswah penutup Ka'bah. Nah, kemudian si wartawan ini berkesempatan mengunjungi pabrik tersebut, yaitu kain penutup Ka'bah kiswah. Nah, di situ dia mengetahui bahwa ternyata pabrik tersebut juga membuat atau mendapat kehormatan untuk membuat kain penutup ruang makam Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya dia juga bertemu dengan Syekh Abdurrahman Amin Bukhari. Beliau juga penulis kaligrafi untuk kiswah kain penutup Ka'bah. Dan dia juga berkesempatan juga bisa beruntung sekali dan bahagia bisa berkesempatan masuk ke dalam 13 orang yang bisa masuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, sangat senang sekali mereka. Dan kemudian ketika Umar Al-Midwahi ini berada di tempat produksi tersebut, beliau bertemu dengan orang-orang yang pernah memproduksi dan menginstalasi pemasangan kain penutup makam Nabi Muhammad SAW. Dan wartawan ini tidak menyia-nyiakan waktu karena khawatir kalau tidak kesempatan ini, kalau tidak ditanyakan, ini keburu meninggal. Karena orang udah tua-tua semua. Kalau udah tua semua, Masya Allah. Dan akhirnya si Umar Al-Midwahi ini, wartawan ini, merekam percakapan mereka. Kemudian dia menceritakan dengan penuh emosional, dengan penuh takjub. Dan kadang ada beberapa orang mengatakan ia tidak bisa berkata-kata ketika masuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Umar Al-Midwahi ini
bertanya kepada atau mewawancarai Syekh Muhammad Ali Madani. Beliau adalah kepala divisi pabrik tenun otomatis. Pada waktu itu beliau itu sangat bermurah hati, akhirnya dikasih kesempatan untuk mengikuti dan mengobrol. Dan pada saat itu Umar Al-Midwahi ini juga mengetahui bahwasanya dia adalah salah satu beberapa pekerja yang ikut ambil bagian dalam menenun dan memasang kain penutup makam Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar Al-Midwahi bertanya kepada Syekh Muhammad Ali Madani ini, ceritakan tentang tudung makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan, kelihatannya dia agak sempat diam dulu ketika ditanya, tolong ceritakan tentang tudung makam Nabi Muhammad SAW. Si Syekh Muhammad Ali Madani ini dia mengingat nostalgia masa-masa itu ketika mengganti kain penutup makam Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa kenangan yang sangat berharga pada saat itu. Kemudian beliau menjawab, pada hari itu perasaan takjub begitu lengkap mengambil semua perhatianku. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis betapa panjang dan garis lingkarnya, tetapi menurut keyakinan mereka, ruang makam itu memiliki garis lingkar sekitar 48 meter. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, itu adalah tempat yang tidak pernah kulupakan seumur hidupku. Aku begitu terpesona ketika melihat lampu-lampu antik mengagungkan di langit-langit ruang peninggalan dari zaman kuno. Kami diberitahu bahwa ada beberapa peninggalan Nabi Muhammad SAW yang disimpan di tempat lain, tapi aku tidak tahu di mana. Karena kita sesuai dengan porsinya masing-masing, aku bagian ini dan lain-lainnya juga memiliki tugas masing-masing. Jadi beberapa benda itu ada banyak benda yang bersejarah di dalam yang disimpan, ada di ruang Sayyidah Fatimah Az-Zahra di tempat yang sama di mana beliau tinggal. Kemudian wartawan Umar Madhawi mendengarkan dengan hikmat dengan penuh sesama. Syekh Muhammad Ali Madani menambahkan cerita bahwasanya ruang itu sebagian besar tertutup kain tenunan yang terbuat dari kain sutra murni berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai oleh sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah, tetapi ini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan bertuliskan Al-Quran, yaitu suratul Fatihah yang mulia, terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, di dalam laporan harian yang dibuat oleh reporter Umar Al-Midwahi menyebutkan bahwasanya penutup ruangan makam Nabi tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahunnya diganti. Hal ini karena penutup makam Nabi Muhammad SAW terletak di dalam ruangan tertutup dan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Penggantian hanya dilakukan apabila diperlukan. Yang tadi Anda sampaikan bahwasanya bahkan ada menunjukkan sampai 75 tahun sekali, bahkan sampai 100 tahun sekali. Setelah itu Umar Al-Midwahi ini bertemu dengan Syekh Ahmad Syahirti. Nah, inilah kisah yang paling seru di antara kisah yang lainnya. Beliau adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah SAW. Tidak jelas, usianya sangat tua sekali. Udah sepuh, penglihatannya pun udah pakai kacamata yang tebal. Beliau mengambil inisiatif untuk bercerita ketika ditanya oleh Umar Al-Midwahi ini. Umar Al-Midwahi ini bertanya kepada Syekh Ahmad Syahirti, bagaimana perasaanmu ketika memasuki makam Nabi Muhammad SAW? Lalu beliau, Syekh Ahmad Syahirti menjawab, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat itu? Ketika aku memasuki ruang makam Nabi Muhammad SAW, aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas nalar kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Jadi dia nggak tahu kalau ada yang mau nanya tentang pengalaman ia masuk ke dalam ruang makam Nabi Muhammad SAW. Dan aku jamin bahwa aku tidak akan dapat melakukan atau melalui pengalaman itu lagi. Karena pergantian kain penutup makam Nabi Muhammad SAW ini sangat lama sekali. Jadi belum tentu juga dia akan kembali lagi masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tuh 13 orang yang telah masuk ke dalam ruangan makam Nabi Muhammad SAW sangat beruntung sekali. Karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam makam tersebut. Dan bisa jadi itu adalah kesempatan seumur hidup sekali. Tidak bisa lagi dia dapetin lagi karena dalam waktu yang lama lagi baru bisa kebuka lagi. Bisa jadi si penjaga makam ini udah meninggal dunia duluan sebelum kain penutup itu rusak atau akan diganti. Kemudian wartawan Umar Al-Midwahi ini penasaran dengan cerita selanjutnya oleh Syekh Ahmad Syahirti. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti ini mendekat kepada Umar Al-Midwahi ini dan menunjukkan kacamata yang tebal tersebut. Jadi Syekh Ahmad menunjukkan nih ketebalan kacamatanya, ya, dan lihatlah rambut putihnya.
dia menunjukkan bahwa Syekh Ahmad Syahid ini udah tua banget. Dia udah tua banget, pokoknya udah luar biasa, Masya Allah. Di antara 13 orang itu, dia yang paling tua. Dan dia berkata, dan seumur hidupku aku tidak memiliki kegemaran selain aroma-aroma indah dan parfum. Jadi beliau ini jago dalam meracik wangi-wangian. Beliau ini telah menghabiskan waktu yang sangat panjang bertahun-tahun hanya untuk mengelola minyak wangi. Karena dia ini andalan di Ka'bah, minyak wangi Ka'bah dan minyak wangi di makam Nabi Muhammad SAW pun dia adalah jadi jagoan di antara yang lain. Dan beliau saking pandainya meracik wangi-wangian sehingga mendapatkan wangian terbaik, dan tidak ada orang lain yang bisa membuat wangi-wangian tersebut kecuali racikan Syekh Ahmad Syahirti ini. Luar biasa. Makanya inilah alasan Syekh Ahmad Syahirti ini ditugaskan untuk bisa masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Dan dia udah telah menjelaskan kepada Umar Al-Midwa'i bahwasanya dia udah tua banget nih pada saat masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW tuh. Beliau itu udah tua dan dia punya gemar hobi, yaitu atau dia punya pekerjaan, dia mampu atau pandai meracik wangi-wangian. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti melanjutkan ceritanya bahwasanya ketika beliau masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW pertama kalinya, baru masuk nih, langsung beliau dihadapkan oleh aroma yang semerbak sangat harum. Aromanya ini dia saking wanginya, Syekh Ahmad Syahirti ini lagi menentukan. Karena dia adalah jago wangi-wangian, pasti tahu dong ini wangi apa, ini aroma apa. Tapi pada saat beliau masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa menemukan aroma apa ini. Yang dirasakan aroma ini begitu tenang, aroma ini begitu wangi sekali. Dia tidak pernah menemukan aroma yang sedahsyat ini, aroma yang sewangi ini, dan sangat membuat dia tenang, dan sangat dia membuat dia sejuk dan nyaman ketika menghirupnya. Padahal Syekh Ahmad Syahirti adalah orang yang jago pandai meracik wangi-wangian. Semua wangi-wangian dia tahu aroma-aromanya. Tapi ketika masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW, aroma wangi itu tidak bisa diketahui, tidak bisa terdeteksi. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini alasan Syekh Ahmad Syahirti bahwasanya dia tidak mampu menjelaskan atau berkata-kata tentang pengalaman tersebut, karena nggak masuk akal, nggak masuk logika yang ia rasakan ketika itu masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Syekh Ahmad Syahirti berkata kepada Umar Al-Midwa'i ini bahwasanya dia berani jamin tidak ada seorang pun yang tahu jenis wangi-wangian ini, karena Syekh Ahmad Syahirti ini udah puluhan tahun hingga usia tuanya, hobinya atau kerjaannya itu adalah meracik wangi-wangian. Dia adalah yang paling jago pada saat itu, paling jago. Orang pas semua literaturnya nanyanya ke Syekh Ahmad Syahirti ini. Kalau nanya wangi apa, sekali endus Syekh Ahmad Syahirti tahu. Tapi ketika masuk makam Nabi, beliau tidak bisa mendeteksi aroma dari mana ini, aroma campuran apa yang tidak. Mungkin bisa jadi itulah aroma Nabi Muhammad SAW, bau surga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Umar Al-Midwa'i bertanya kepada Syekh Ahmad Syahirti ini, bagaimana ruang makam Nabi? Kemudian Syekh Ahmad Syahirti berkata, tampak bergetar ketika menjelaskan gambaran dari makam Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berkata sambil suara samar, maksudnya bergetar gitu, jadi hampir lirih itu bahasanya. Aku yakin, karena Syekh Ahmad Syahirti ketika menceritakan sambil mengingat-ingat kan kejadian luar biasa itu. Dia berkata, aku yakin tingginya sekitar 11 meter. Di bawah kubah hijau itu ada kubah kecil lainnya dan tertulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ada makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini yang menarik. Syekh Ahmad Syahirti melanjutkan ceritanya bahwasanya apa yang dilihat itu ada makam lain tapi kosong. Mungkin tempat itu nanti kelak untuk makam Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan di samping 4 makam adalah ruang Sayyidatuna Fatimah Zahra yang merupakan rumah di mana beliau tinggal bersama keluarganya. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti melanjutkan kisahnya bahwasanya ketika beliau berada di dalam makam Nabi Muhammad SAW, beliau saking kagumnya, saking terpesonanya, beliau bingung, bahkan tidak tahu bagaimana cara membersihkan potongan-potongan khusus yang menempel pada kain pada kubah tersebut. Padahal beliau udah sering gitu membersihkan dan lain-lainnya. Tapi ketika masuk dalam makam Nabi Muhammad SAW, beliau terpesona, beliau kagum dan lain-lain. Gimana sih? Jadi sakingnya gitu, jadi bengong gitu, lebih banyak bengong ya. Akhirnya
dia membersihkan potongan demi potongan itu dengan jari-jari yang bergetar. Dan napas mereka juga ditahan lah. Deg-degannya luar biasa, Masya Allah. Dan beliau menceritakan bahwasanya mereka semua tinggal selama 14 malam penuh, bekerja dari setelah sholat isya sampai azan waktu subuh. Beliau membersihkan potongan-potongan yang lama, melepaskan simpul-simpul yang lama, dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat suci tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1971 Masehi. Dan beliau memberitahu bahwasanya penutup lama yang mereka ganti itu telah berusia 75 tahun, sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Wah, dahsyat luar biasa, Masya Allah. Tuh, 75 tahun baru diganti. Bayangkan tuh sahabat jundu. Nah, kemudian nanti ketika mereka mengganti dengan kain penutup makam Nabi Muhammad SAW yang baru pun juga ditulis tanggalnya. Jadi ketahuan berapa tahun sekali. Dan bahkan mereka kan ada yang bilang, kadang 100 tahun sekali, 75 tahun sekali. Bahkan mereka yang mengganti pun sudah meninggal dunia ketimbang kain penutupnya itu yang harus diganti. Kemudian wartawan Umar Al-Mintuhi bertanya siapa saja yang masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti menjawab bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali masuk bersama Said Habib dan tokoh Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian Syekh As'ad Syirah yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah. Kemudian pada saat itu juga ada Habib Maghribi dari manajemen pabrik, kemudian Abdul Karim, kemudian Nasir Qari, dan kemudian ada juga Abdul Rahim Bukhari sekaligus kaligrafi yang menulis kaligrafi Kiswa Ka'bah, dan juga masuk dalam golongan 13 orang ini yang masuk. Dan Syekh Ahmad Syahirti juga tidak ingat lagi siapa-siapa lagi orang-orangnya karena udah banyak yang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan bahwasanya beliau didampingi oleh suku Al-Wad atau juru kunci dan penjaga makam Nabi Muhammad SAW secara turun-temurun. Jadi memang keluarga mereka lah juru kuncinya. Mereka ketika membersihkan makam Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahasa isyarat, saking menghormati, saking ta'zimnya. Dan kalaupun terpaksa berbicara, mereka dengan suara berdesik atau berbisik. Perlu ketahui sahabat judu, beliau ini matanya rabun banget. Dia memiliki kacamata yang tebal banget. Tapi ketika beliau masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW, beliau merasa ada yang aneh. Beliau merasa mampu melihat yang detail. Dan ketika itu, beliau sanggup memasukkan benang ke lubang jarum tanpa kacamata. Padahal, setiap tahunnya atau setiap harilah kesehariannya, beliau Syekh Ahmad Syahirti tidak meninggalkan kacamata. Karena beliau sudah umur juga dan lain-lain. Itu beliau bisa memasukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Padahal cahaya pada saat itu sangat redup. Nah, hal inilah yang aku tidak bisa menjelaskan kepada semua orang peristiwa yang aku alami ini. Dan bahkan yang anehnya lagi adalah aku ini adalah pengidap akut. Apa maksudnya alergi akut. Jadi kalau nggak boleh kena debu dikit itu batuk. Tapi anehnya pada saat itu aku terkena debu. Pada itu berdebu juga di dalam makam Nabi Muhammad SAW itu berdebu. Dan aku tidak mengalami batuk sedikit pun. Padahal ada sedikit aja nih debu mengenai Syekh Ahmad Syahirti, dia pasti batuk. Namanya udah umur juga, udah tua, dan dia punya penyakit alergi akut. Pastilah beliau sangat batuk-batuk. Tapi anehnya ketika masuk makam Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan hal yang inilah yang selama ini beliau tidak bisa menjelaskan ke orang-orang. Karena di luar akal logika orang semua. Dan dia rasakan itu semua. Dahsyat luar biasa. Dan beliau juga merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, itu beliau sangat bersemangat dan berjiwa muda seperti belasan tahun. Padahal usianya itu udah setengah abad kata beliau. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti melanjutkan kisahnya. Ada satu kisah lagi yang aneh yang aku alami dan hingga sekarang aku tidak tahu misterinya sampai sekarang. Dan dia menceritakan bahwasanya kami harus membawa keluar bordir penutup lama sepanjang 36 meter yang masih tersisa, dan tentunya sangat berat apabila dibawa oleh seorang diri, kata Syekh Ahmad Syahirti ini. Kemudian beliau mengatakan pada mereka untuk melipat dan membungkusnya serta meninggalkannya situ. Lalu Syekh Ahmad Syahirti ini beliau langsung pergi menuju bungkusan tersebut yang panjangnya 36 meter, itu sangat berat. Dia angkat sendiri dan itu kuat dan dibawa keluar oleh Syekh Ahmad Syahirti, kemudian ditaruh di sebuah tempat. Nah, setelah itu datanglah 5 orang pemuda yang sangat gagah, kemudian mau memindahkannya lagi. Jadi dari dalam dibawa keluar sama Syekh Ahmad Syahirti, kemudian Syekh Ahmad Syahirti ini taruh di sebuah tempat. Kemudian ketika ditaruh kan ada lagi tuh 5 orang mau ngangkut entah kemana gitu. Nah, kemudian 5 orang ini mengangkat itu
yang 36 meter itu tidak mampu mengangkatnya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian beliau Syekh Ahmad Syahirti ketika melanjutkan cerita ini, dia sempat menangis kepada wartawan Umar Al-Midawahini, dan mereka mengatakan ketika Syekh Ahmad Syahirti membawanya keluar, kemudian ada seorang 5 pemuda ini mengangkat tapi tidak kuat, sampai bertanya kepada Syekh Ahmad Syahirti, siapa yang membawa karung bungkusan ini keluar? Ya, menurut 5 pemuda ini yang kuat gagah ini, nggak akan mungkin, mereka aja 5 orang nggak kuat nih angkat bungkusan itu. Kemudian Syekh Ahmad Syahirti menjawab, akulah yang mengangkatnya. Langsung tuh mereka 5 pemuda yang kuat ini ketawa karena nggak percaya kalau Syekh Ahmad Syahirti ini yang membawanya, karena dia udah tua, kemudian juga tidak besar juga, kurus, kok bisa mengangkat. Kita pun pemuda yang 5 pemuda ini yang gagah luar biasa, yang kuat, yang udah biasa angkat-angkat barang, ini nggak kuat angkat bungkusan ini. Sehingga datanglah Syekh Abdurrahim Al-Bukhari, yaitu seorang penulis kaligrafi kiswah Nabi Muhammad SAW. Dia bersaksi bahwasanya dia melihat langsung, dia bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bahwasanya benarlah bahwa Syekh Ahmad Syahirti mengangkat sendirian Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya mereka pun juga sangat takjub, luar biasa. Dan sampai saat ini kejadian itu tidak bisa menghilang dari memori Syekh Ahmad Syahirti. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan malaikat yang membantu Syekh Ahmad Syahirti ini? Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah apa yang Anda sampaikan ini. Dan sebagai penutup, Anda simpulkan bahwasanya Syekh Ahmad Syahirti ini mengalami kejadian-kejadian aneh ketika ia mendapatkan tugas untuk membersihkan makam Nabi Muhammad SAW. Mulai dari matanya bisa melihat dengan tajam, kemudian semangatnya menjadi semangat yang sebagai semangat pemuda, dan luar biasa, Masya Allah. Dan yang ketiga, ia mampu mengangkat bungkusan atau gulungan karpet atau gulungan apa itu yang panjangnya 36 meter yang tidak mampu diangkat oleh 5 pemuda, tapi Syekh Ahmad Syahirti mampu mengangkatnya. Ini tak lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya, dan tentunya ini semua tak lepas dari keberkahan dari makam Nabi Muhammad SAW yang dirasakan oleh Syekh Ahmad Syahirti. Luar biasa, Masya Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah meninggal telah lama, ratusan tahun, tapi beliau masih bisa memberikan kemanfaatan yang bisa dirasakan khususnya oleh Syekh Ahmad Syahirti ini. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, lebih rajin lagi untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat kita nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kabulkan melalui perantara wasilah Nabi Muhammad SAW, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up to date-nya. Ana dari Robi, salam Juni Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.